Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi tidak ada ilah yang berhak aku sembah kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Ayyub Official mempersembahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dan saudariku kaum muslimin dimanapun anda berada, saya Abu Ayyub Bangunan Langkati. Hari ini saya ada jadwal ke daerah hutan, tepatnya di atas kawasan industri KIC Kerawang. Di kawasan industri ini ada pemukiman penduduk, dan hari ini ada salah satu masyarakat dari tempat ini yang ingin bersyahadat, memintakan saya untuk membimbing beliau masuk Islam. Kabar gembiranya, beliau ini adalah aktivis gereja atau pendeta di tempat itu. Beliau adalah termasuk pendeta dan aktivis gereja, dan hari ini beliau ingin masuk Islam. Dan insya Allah kita akan ke sana, kita akan memberikan bimbingan kepada beliau, bimbingan dasar-dasar Islam, dan juga sedikit bantuan dari rekan-rekan kaum muslimin semua. Ikutin terus channel ini, insya Allah nanti di perjalanan kita akan ikut nanti hal-hal yang berkaitan dengan proses syahadat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, sekarang kita melakukan perjalanan ke desa yang akan kita tuju. Sebelum sampai ke desa itu, kita melewatin dua desa dulu ini. Ada desa Teluk Jambe dan desa Pinayungan yang kita lewatin. Nah, setelah melewatin dua desa ini, kita akan tiba nanti di kawasan industri, namanya kawasan industri KIC, yaitu Karawang Industri Internasional center kali ya. Ya, ini kawasan industri yang terbesar di kota Kerawang. Di kawasan ini banyak sekali perusahaan-perusahaan besar yang berdiri di sini. Ada perusahaan Toyota, Yamaha, Isuzu, dan perusahaan-perusahaan lainnya. Yang semua perusahaan ini mayoritas adalah perusahaan-perusahaan Jepang. Nah, nanti setelah sampai di kawasan industri ini, kita akan melewati kawasan industri ini, barulah nanti kita sampai ke ujung dari perusahaan ini, ujung dari kawasan industri ini, nanti kita akan sampai di kawasan hutannya. Ikutin terus perjalanan kami ini ya teman-teman. Saudara dan saudariku, sekarang kita sudah memasuki kawasan industri KIC. Nanti kita akan berjalan untuk menuju daerah hutan kampung yang kita akan mengislamkan seorang pendeta. Ikutin terus bersama kami. Ayo. Baik teman-teman semua, alhamdulillah kita telah masuk di kawasan industri KIC. Nanti kita akan melewati kawasan ini. Nanti setelah kita melewati kawasan ini, kita nanti akan sampai di ujung kawasan ini. Nanti di ujung kawasan ini kita akan menemukan sebuah jalan, yang jalan ini akan membawa kita ke desa yang ada di tengah hutan ini. Ini karena kawasan industri besar, jalannya mulus ya, enak kita melaluinya. Ayo ikutin terus perjalanan ini teman-teman semua. Saudara dan saudariku, kita sudah sampai di ujung kawasan industri KIC. Nah, ini kita akan naik ya, kita akan naik ke atas. Di situ sebetulnya kawasan hutan, tapi ada beberapa masyarakat yang tinggal di situ. Nanti akan naik ke situ. Ya, kita akan naik ke situ. Nanti mudah-mudahan sudah ada yang menunggu dari kita. Ya baik, yuk kita ikutin terus perjalanannya. Ini kita telah memasuki kawasannya.
Dan tadi sebelum memasukin kawasan ini kita sebelumnya menempuh perjalanan yang ini, jalan yang lumayan terjal, berbatu dan licin ya. Alhamdulillah itu sudah kita lewatin. Sekarang ini kita ke arah perkampungannya ini. Nah, ini jalannya jalan tanah. Ini kalau musim hujan ini sangat licin sekali sehingga tidak mungkin bisa dilewatin. Nah, orang-orang kampung di sini menurut kabar yang kami terima, mereka kalau musim penghujan maka agar tetap bisa keluar di motor mereka, di ban motor mereka itu mereka pasang rantai, mereka lilitkan rantai motor sehingga bisa jalan gitu. Nah, kita ini alhamdulillah tidak musim penghujan sehingga kita masih bisa melewatinya. Tapi bekasnya sudah kelihatan ini. Saudara dan saudariku semua, alhamdulillah kita sudah masuk ke kawasan hutannya. Sebentar lagi kita akan masuk ke daerah perkampungannya. Yuk ikutin terus perjalanan kami ini. Dan ini alhamdulillah kita sudah mulai menurun. Nah, ini kita ke rumah arah Bapak itu. Sebagaimana yang kami katakan tadi, Bapak ini adalah seorang pendeta di kampung ini. Dan di kampung ini banyak sekali orang-orang yang telah masuk Kristen dari tangan Bapak ini. Nanti akan saya mintakan kepada Bapak ini untuk memasukkan kembali orang-orang yang telah masuk Kristen ini ke dalam agama Islam. Mudah-mudahan nanti dakwah kita akan rutin ke sini ya. Nanti insya Allah saya sudah mengagendakan untuk rutin dakwah ke sini setiap pekan lah. Nanti kita akan bertemu dengan para orang-orang yang ada di sini. Mudah-mudahan nanti mereka menerima hidayah Islam dan nanti kita terangkan kepada mereka betapa indahnya Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dan saudariku dimanapun Anda berada, hari ini saya bersama orang tua saya yaitu Bapak Sutejo. Beliau ini adalah aktivis gereja dan hari ini beliau berniat untuk masuk ke dalam agama Islam dan cukup berliku perjalanan beliau karena sebelumnya beliau juga muslim ya, beliau muslim lalu masuk ke Kristen dan hari ini ingin kembali lagi ke Islam. Kita berdoa semoga niat baik beliau beserta keluarga ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan. Semoga niat baik beliau kembali ke dalam Islam ini Allah Subhanahu wa taala jaga iman dan keistiqomahan mereka. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya, berkahnya kepada beliau beserta keluarga. Semoga kembalinya beliau ke Islam ini adalah sebuah kemudahan bagi beliau untuk menjalani Islam yang lebih baik lagi. Dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan, keistiqomahan sampai akhir hayat nanti. Amin. Kita langsung saja bimbing beliau masuk kembali ke dalam agama kita ini dan kita akan bimbing juga nanti istri beliau beserta anak-anak beliau. Doa agar kita minta kepada Allah agar mati kita ini adalah kebebasan dari keburukan. Hari ini kita harus melawan hati kita, menahan jiwa kita, tidak mengerjakan melakukan keburukan. Apa contohnya? Banyaklah seperti berjudi, mabuk-mabukan, mencuri barang orang, makan harta riba, berzina dan sebagainya. Hari ini kita lawan, kita tahan. Untuk apa? Karena kita yakin akan ada balasan dari semua perbuatan. Makanya saya minta kepada Bapak dan Ibu semua, keluarga, masuk Islam bukan hanya status. Saya dulu ketika saya belajar Islam, saya nggak mau hanya sekedar menyandang status. Saya belajar, saya harus belajar. Makanya saya bawakan buku-buku buat Bapak. Nanti tolong dibaca, ya tolong ini dipelajarin lah. Ya, nanti kalau bisa setelah itu ada kajian-kajian yang bisa mengingatkan kita kembali. Yang bisa menambah keimanan, minimal menambah keilmuan lah. Iya, Pak. Ya. Saya langsung saja Pak ya. Nanti ikutin saya Bapak Ibu ya, Adik ya. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Aku bersaksi tidak ada ilah yang berhak aku sembah kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Pak sudah selesai Pak, istiqomah ya. Ya. Setelah ini Pak, yang pertama Rasul mengajarkan nanti seperti bulu ketiak Bapak itu nanti dicabut ya Pak ya. Bulu kemaluan nanti dicukur. Setelah itu Bapak mandi besar. Setelah Bapak mandi besar, Bapak sholat 2 rakaat. 2 rakaat nanti mohon ampun kepada Allah. Kabar gembira buat Bapak dan Ibu semua, satu buat keluarga ini Pak. Dosa-dosa yang dulu Bapak lakukan, dosa-dosa yang Bapak kerjakan itu semuanya Allah ampuni. Dengan kita masuk Islam, semua dosa kita yang dulu sebelum masuk Islam itu diampuni. Jadi Bapak sekarang menjadi orang bersih. Seandainya hari ini Pak, Allah berkehendak memanggil Bapak, Bapaklah kembali kepada putih bersih suci, surga tempat Bapak. Surga tempat Bapak. Makanya ini saya beri Al-Quran Pak, ini ada Al-Quran terjemahan Pak. Nanti Bapak baca artinya, ini ada doa-doa ya Pak ya, ini doa-doa. Ini nanti ada juga ini nanti baca ya Pak ya, ini buku ulasan tentang 3 prinsip pokok yang akan dikubur. Nanti akan ditanya Pak, siapa Robmu, siapa Nabimu, ya, apa agamamu. Ini di sini ada jawabannya semua. Dan ini jawaban ini bukan jawaban yang dihafal, tapi jawaban dari amal kebaikan kita. Ini juga ada buku tauhid ya Pak ya, nanti Bapak bisa baca. Ini penjelasan dari semua ajaran agama kita ya, dari yang berkaitan dengan keilahan, ketuhanan ya. Siapa Rob yang kita sembah, siapa ilah yang kita ibadahin, apa yang mesti kita inikan. Ini nanti ada doa-doa juga Pak, doa makan, doa tidur, semuanya ada di sini ya. Insya Allah ini kita kan nggak punya apa-apa di dunia cari doa. Doa kan permintaan kita. Makanya ulama kita menyatakan doa usilahul mukmin, doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Cuma dengan doa lah kita minta kepada Allah. Dan doa itu Allah pasti kabulkan kalau emang kita tulus memintanya. Ya, padahal begitu. Dan ini Pak, masuk momentum Ramadan nih Pak ya. Kesempatan Bapak nanti untuk merasakan kembali nikmatnya ajaran Islam. Pak ya. Nanti sahur bersama keluarga. Puasanya awal-awal yang terasa berat. Saya dulu pertama berat. Yang itu bagaimana ini? Ya alhamdulillah. Kalau kita minta kemudahan, insya Allah pasti mudahkan. Dan terakhir saya cuma berusaha Pak istiqomah. Jadi agama itu tuntunan hidup Pak. Tuntunan hidup, bukan hanya untuk status, bukan hanya untuk tahu orang saya ini udah Islam gitu. Yang penting setelah itu adalah istiqomah. Karena saya yakin tantangan, hambatan, godaan nanti pasti hadir dalam Bapak. Inilah ujian yang pertama ya, ujian yang harus Bapak hadapin, ujian yang harus Bapak lewatin, ujian yang harus Bapak alami. Nah dari bagaimana Bapak menghadapi ujian ini, alhamdulillah, ini nanti penentu kualitas keimanan dan kesungguhan Bapak. sekali aja Pak. Ya mungkin Allah ya ingin menguatkan Bapak dengan putra Bapak. Ini keberapa Pak? Ini yang ketiga. Yang ketiga.
Adiknya ini berarti Pak? Kakaknya. Oh, Ini adiknya. oh, ini adiknya. Namanya siapa? Ah? Kukuh Panji Prasetyo. Oh, Prasetyo ya, Tunggu Panji ya. Sini ada. Ini weh. Besok weh. Sini aja nggak apa. Nah, pokoknya ini. Mas Panji, ini bapak, ibu sama adik tadi kan udah masuk Islam ya. Udah masuk Islam. Mas Panji gimana? Masuk Islam juga? Iya. Iya, alhamdulillah ya. Ikutin saya ya. Saya bimbing nanti. Mas Panji ikutin ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahin kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Sekarang tadi Islam ya. Istiqomahnya Panji ya. Ini ada buku-buku, ada Al-Quran, nanti pas Panji pelajarin ya sama keluarga semua. Bapak sekarang bukan hanya menjadi orang tua Pak, Bapak sekarang menjadi pemimpin juga buat anak-anak ini, buat ibu. Amin, amin. Bapak pemimpinnya. Gimana nanti anak-anak ini ibu, Bapak yang tahu jawab pertama kali. Bapak yang akan ditanya dan Bapak yang akan dihisab. Ada orang tua yang masuk neraka hanya gara-gara anaknya menuntut. Ya Allah, Kau masukkan orang tuaku ke surga sementara Kau campakkan ke neraka. Pada orang tuaku dulu ya Allah, tak pernah dia membimbingku, tak pernah dia menuntutku, tak pernah dia mengajariku. Dari mana aku mengenal agamamu ya Allah, dari mana aku tahu perintah dan larangmu wahai Rabb. Sehingga kata Allah, apa yang Kau inginkan? Masukkan ayahku ke neraka, aku ke dalam surga. Karena ia pemimpin yang lalai membimbingkan. Dan jangan sampai Pak, ya kalau saya sih Pak, cita-cita cuma satu Pak, bahagia di dunia ini sampai juga di akhirat. Amin. Kalau akan begitu, udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah engkau ke dalam surga bersama istri, keluarga dan anak-anakmu semuanya. Di dalamnya kalian akan dibahagiakan. Jadi kalau saya Pak, doa saya mau masuk keluarga bersama, masuk surga bersama keluarga. Ditunggu oleh anak saya yang sudah mendahului saya. Berdunia berapa lama lah kita? Sebabnya banyak bisa membuat kita nggak tahu, ntar kita naik motor kita nggak nabrak orang yang nabrak kan Pak. Tapi setelah itu kalau kita bertemu lagi, berkumpul dengan anak-anak kita, istri kita, kan bahagia Pak. Dan bahagia kita di dunia terulang lagi di surga. Dan sekarang tanggung jawab itu ada di Bapak. Jadi anak-anak ini ya ibu, bagaimana keistiqomahan mereka, Bapak nanti akan menjadi penanggung jawabnya. Kalau Bapak ajarkan, Bapak bimbing anak-anak dan keluarga ini, maka Bapaklah nanti yang akan mendapatkan yang paling banyak mendapatkan kebaikan adalah Bapak. Doa mereka nanti akan sampai kepada Bapak. Setiap amal kebaikan Bapak mereka, Bapak dapat bagian dari pahalanya. Amin.